semua, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini saya Priwina Gabriela Patikai Hatu dan juga teman saya. Hai semuanya, saya Preti Mary Natalia. Dan juga teman saya. Halo teman-teman, nama saya Cindy. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang kepuasan pasien, di mana hasil kepuasan pasien ini didapat dari hasil survei kepuasan pasien. Terdapat 3 top komplain terbesar mengenai kepuasan pasien. Yang pertama adalah panduan dan informasi yang buruk. Yang kedua adalah waktu tunggu dokter. Dan yang ketiga adalah sikap dan perilaku yang kurang baik dari perawat. Pada kesempatan ini kita akan membahas pentingnya panduan dan informasi di rumah sakit. Panduan dan informasi yang jelas di rumah sakit sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mengurangi kesalahan. Tujuannya adalah untuk memberikan petunjuk yang jelas, menjamin keselamatan pasien, dan membantu pasien memahami hak dan kewajiban mereka. Di sini ada contoh di mana alur pendaftaran yang tidak efisien membuat pasiennya bingung dan merasa tidak nyaman. Pasti pasiennya jadi bolak-balik untuk pendaftaran, sehingga terjadi pendaftaran 2 kali yang seharusnya bisa disederhanakan. Dari hal di atas, masalah di atas, ini bisa kita lakukan beberapa pendekatan untuk mengatasi masalah pendaftaran yang tidak efisien dengan menggunakan konsep manajemen mutu. Yang pertama adalah Total Quality Management, yaitu TQM. Dari sudut pandang TQM, masalah pendaftaran terletak pada 3 hal, yaitu orientasi pasien, di mana prosedur yang berulang-ulang membuat pasiennya tidak nyaman. Kemudian yang kedua adalah efisiensi, ada duplikasi pendaftaran yang seharusnya bisa disederhanakan. Kemudian komunikasi, di mana pasien tidak diberikan penjelasan yang membuat pasien itu menjadi bingung, sehingga ada kebingungan tadi mengenai perubahan daripada sistem yang ada. Solusi TQM ini adalah dengan mengintegrasikan sistem pendaftaran sehingga pasien hanya perlu mendaftarnya 1 kali dan datanya bisa digunakan di unit lain seperti yang tadi jadi permasalahan, yaitu di laboratorium dan di poli. Selain itu, petugas perlu juga dilatih dan pasien diberikan informasi yang jelas melalui berbagai media seperti poster dan brosur. Yang kedua adalah PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Act. Metode ini menganalisis masalah menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah plan, perencanaan, yaitu rumah sakit menambah pendaftaran ulang, kemudian dengan maksud untuk melakukan ketertiban di administrasi, tetapi tidak sepenuhnya memperhatikan kenyamanan dari pasien. Yang kedua adalah Do, yaitu pelaksanaan. Pasien mengikuti alur baru, yaitu mendaftar, kemudian ke laboratorium, mendaftar ulang, lalu ke dokter. Kemudian yang ketiga adalah cek, evaluasi. Ditemukan adanya keluhan pasien bahwa prosedur ini membingungkan, tidak efisien, dan waktu tunggunya jadi bertambah. Yang keempat adalah tindak lanjut, yaitu solusinya adalah mengintegrasikan sistem pendaftaran dan memberikan informasi alur yang jelas kepada pasien. Yang ketiga adalah dengan Sigma atau DMAIC. Pendekatan ini menganalisa masalahnya secara sistematis. Yang pertama adalah mendefinisikan. Masalahnya adalah pendaftaran 2 kali yang menyebabkan kebingungan dan waktu tunggu yang meningkat. Kemudian measure, ukur, yaitu data menunjukkan bahwa 60% pasien itu mengeluh bahwa prosesnya itu berulang-ulang dan waktu tunggunya juga menjadi lebih panjang, 15 sampai dengan 20 menit. Kita analisa bahwa akar masalahnya adalah sistem informasi yang belum terintegrasi, kekurangan atau kelemahan dalam mensosialisasi, terus ada prioritas administrasi yang menyebabkan ketidaknyamanan dari pasien. Kemudian ada improve, yaitu perbaikan.
di mana mengintegrasikan sistem digital tadi sehingga pasiennya hanya mendaftar satu kali. Kita juga akan lakukan kontrol, yaitu kendali, di mana perbaikannya itu akan dipantau dan dengan survei yang rutin, lakukan audit internal untuk memastikan bahwa sistem yang kita buat ini berjalan dengan baik dan konsisten. Kemudian ada balance scorecard, pendekatan yang melihat masalah dari 4 perspektif untuk mencapai keseimbangan. Ya, jadi yang pertama adalah pelanggan. Masalahnya adalah pasiennya merasa bingung karena sistem ini terus menyebabkan ketidakpuasan. Tujuannya adalah meningkatkan kepuasan pasien dengan target 85% sehingga kualitas pelayanan itu bisa dinilai. Proses internal adalah proses yang berulang. Berarti melihat apakah proses ini tadi efektif atau tidak. Tujuannya yaitu menyederhanakan alur pendaftaran menjadi hanya satu kali dengan waktu kurang dari 10 menit. Pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu petugas yang kurang kompeten dalam memberikan arahan, nanti kita akan lakukan pelatihan sehingga mereka dapat meningkatkan kompetensinya. Keuangan, nah proses yang berulang-ulang ini juga akan menyebabkan biaya operasional yang meningkat. Tujuannya adalah ya kita tekan biaya operasional tersebut melalui sistem digital dan integrasi dengan sistem tersebut. Waktu tunggu yang lama dapat menurunkan kepuasan pasien dan efisiensi operasional rumah sakit. Oleh karena itu, berbagai pendekatan manajemen mutu seperti TQM, PDCA, Six Sigma, Balance Scorecard telah digunakan untuk mengatasi masalah ini. TQM atau Total Quality Management. Menurut Kowalski 2022, penerapan ini dalam pelayanan kesehatan berfokus pada 3 hal utama, yaitu kepuasan pasien, perbaikan berkelanjutan, partisipasi semua staf. Misalnya untuk mengurangi waktu tunggu pasien, rumah sakit dapat melakukan evaluasi terhadap alur pendaftaran, ketersediaan dokter, serta integrasi sistem informasi manajemen rumah sakit. Monsur et al. 2023 menemukan bahwa rumah sakit yang mengimplementasikan prinsip TQM mengalami peningkatan kepuasan pasien hingga 25% karena berkurangnya waktu tunggu di klinik rawat jalan. TQM ini memiliki keterbatasan, penerapannya membutuhkan perubahan budaya organisasi yang signifikan, komitmen jangka panjang, dan retensi dari staf yang sudah terbiasa dengan sistem yang lama. Untuk PDCA adalah siklus manajemen mutu yang sederhana namun sangat efektif dalam mendorong perbaikan berkelanjutan. Plan, menentukan masalah, menetapkan tujuan, misalnya mengidentifikasi waktu tunggu pasien yang terlalu lama karena keterlambatan jadwal dokter. Do, kita melaksanakan rencana perbaikan. Contohnya rumah sakit mencoba menyesuaikan jadwal konsultasi dengan sistem antrian secara elektronik. Cek, mengevaluasi hasil implementasi. Data yang dikumpulkan mengenai waktu rata-rata tunggu dokter sebelum dan sesudah intervensi. Jika berhasil, maka intervensi itu dapat diperluas. Jika belum berhasil, dilanjutkan untuk perbaikannya. Kemudian Ariful 2022 melaporkan bahwa penggunaan PDCA di rumah sakit Ghana berhasil menurunkan waktu tunggu rawat jalan dari rata-rata 120 menit menjadi 45 menit dalam 3 bulan. Six Sigma sering digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, termasuk mengurangi waktu tunggu pasien. Metode Six Sigma menggunakan pendekatan DMAIC, yaitu Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Define, mengidentifikasi masalah, misalkan waktu tunggu rawat jalan lebih dari 90 menit. Measure, mengumpulkan data-data tentang waktu tunggu yang aktual. Analyze, menentukan penyebab keterlambatan seperti keterlambatan dokter, proses administrasi yang lambat, dan kurangnya organisasi antar unit. Improve, kita mengembangkan solusi seperti menambah staf administrasi, menggunakan sistem antrian online, atau menetapkan telemedicine. Kontrol, menjaga agar perbaikan tetap berkelanjutan dengan monitoring rutin. Menurut Gijo et al. 2021, penerapan Six Sigma di Rumah Sakit India berhasil menurunkan waktu tunggu pasien laboratorium dari 95 menit menjadi 37 menit. Sementara itu, Ten et al. 2022 menentukan bahwa Six Sigma meningkatkan efisiensi waktu tunggu di unit gawat darurat sebesar 40%. Kemudian Balance Scorecard atau BSC adalah alat manajemen yang strategis yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi berbagai perspektif. Perspektif yang biasanya diukur adalah menjadi 4 perspektif utama. Misalnya perspektif finansial, efisiensi biaya, pendapatan rumah sakit, dan pengelolaan sumber daya. Contohnya, efisiensi biaya operasional akibat berkurangnya pasien yang menunggu terlalu lama.
Lalu yang kedua adalah perspektif pelanggan, kepuasan pelanggan, loyalitas, serta kepercayaan terhadap pelayanan kesehatan. Contohnya seperti survei kepuasan pasien tentang waktu tunggu dan kenyamanan. Perspektif proses internal yang ketiga, ini adalah efisiensi alur pelayanan, ketersediaan dokter, serta penggunaan SDMS. Contohnya penerapan seperti antrian digital yang memangkas waktu tunggu pendaftaran. Yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Contohnya adalah pelatihan staf untuk meningkatkan manajemen waktu dan komunikasi dengan pasien. Wijaya et al. 2022 menemukan bahwa rumah sakit di Indonesia yang menggunakan BSC mampu menurunkan waktu tunggu di poliklinik hingga 35% dalam waktu 1 tahun. Meskipun TQM, PDCA, Six Sigma, dan BSC memiliki karakteristik yang berbeda, strategi ini saling melengkapi. Nah, selanjutnya kepuasan pasien yang dilihat berdasarkan sikap dan perilaku dari perawat, di mana hasil dari kepuasan pasien bukan cuma dilihat dari pengobatan saja, tetapi bagaimana si perawat bersikap dan juga berkomunikasi dengan pasien. Sayangnya, saat ini sikap dan juga perilaku perawat itu masih banyak dikeluhkan pasien. Contohnya saja, terdapat kasus yang melibatkan seorang perawat operasi, dia melakukan siaran langsung selama operasi tanpa meminta persetujuan kepada pasien dan juga keluarganya. Dan juga seorang bayi prematur yang dijadikan sebagai objek newborn photography di sebuah klinik yang mengakibatkan kedukaan bagi keluarga pasien. Sehingga melalui 2 kasus ini kita bisa melihat salah satu bentuk tidak profesional dari seorang perawat yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, menurunkan citra dari rumah sakit tersebut, dan juga mengakibatkan institusi tersebut merambat ke ranah hukum yang berkelanjutan. Oleh karena itu, konsep manajemen mutu menjadi hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam menangani masalah tersebut. Yang pertama kita akan bahas mengenai TQM atau Total Quality Management yang berbicara tentang yang pertama menanamkan budaya kerja yang berorientasi kepada pasien atau fokus kepada pasien. Yang kedua yaitu melakukan pelatihan secara berkala untuk tenaga kesehatan, yaitu dalam hal ini perawat. Yang ketiga yaitu mengintegrasikan standar sikap profesional ke dalam SOP, dan yang terakhir melibatkan pasien dalam memberikan umpan balik untuk perbaikan mutu. Nah, konsep kedua yaitu Plan, Do, Check, and Act atau PDCA, di mana plan berarti rumah sakit akan menetapkan standar komunikasi yang efektif untuk tenaga medis atau perawat. Yang kedua, Do berarti perawat akan melakukan pelatihan dan juga menerapkan dari komunikasi efektif yang telah dipelajari. Dan yang ketiga yaitu Check berarti rumah sakit akan melakukan survei kepuasan pasien dan juga melakukan audit penilaian perilaku perawat. Dan yang terakhir yaitu Act berarti melakukan perbaikan seperti mentoring, counseling, kemudian pemberian reward atau punishment. Selanjutnya yaitu konsep Six Sigma atau DMAIC, di mana D yang pertama itu define berarti mendefinisikan masalahnya berupa keluhan pasien terkait dengan sikap dan perilaku dari tenaga medis atau perawat. Yang kedua measure berarti mengukur dampak, misalnya meningkatnya keluhan atau viralnya di media sosial. Yang ketiga analyze berarti menganalisa penyebabnya sih apa, seperti beban kerjanya tinggi atau lemahnya SOP dan lain-lain. Kemudian improve berarti memperkuat supervisi, di mana akan memberikan pelatihan empati serta membatasi penggunaan ponsel pribadi di ruang perawatan. Dan yang terakhir yaitu control berarti melakukan monitoring berkelanjutan agar perubahan perilaku tetap konsisten. Konsep yang terakhir yaitu Balance Scorecard atau BSC, di mana di dalamnya terdapat pelanggan atau customer. Jadi kita akan mengukur kepuasan pasien terhadap sikap perawat dengan target minimal 85% pasien puas. Yang kedua yaitu internal proses, itu meliputi bagaimana menilai penerapan standar komunikasi dan juga etika pelayanan berdasarkan SOP. Dan yang ketiga learning and growth, berarti meningkatkan kompetensi perawat berdasarkan pelatihan komunikasi empatik dan juga etik digital. Dan yang terakhir yaitu finansial berbicara tentang menekan biaya akibat komplain, litigasi, dan juga kerugian dari reputasi. Jadi kesimpulannya adalah kepuasan pasien merupakan outcome utama mutu pelayanan rumah sakit yang tidak hanya dipengaruhi oleh aspek klinis saja, tetapi oleh pengalaman pasien selama pasien dirawat. Faktor kunci yang menentukan kepuasan pasien adalah ketercukupan informasi, kejelasan komunikasi, kecepatan pelayanan atau waktu tunggu, serta sikap dan perilaku dari tenaga kesehatan. Permasalahan kepuasan pasien ini yang sering muncul di rumah sakit di Indonesia adalah alur pendaftaran yang berbelit-belit dan tidak efisien. Yang kedua, waktu tunggu pasien yang panjang, baik saat pendaftaran maupun saat menunggu dokter. Kemudian keterbatasan panduan dan informasi yang tersedia bagi pasien dan keluarga.
Dan yang terakhir yaitu perilaku tenaga kesehatan yang kurang empatik, komunikatif, dan juga berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan kepada pasien. Konsep mutu modern membantu untuk mengatasi hal-hal tersebut. Di antaranya yang pertama adanya TQM atau Total Quality Management, di mana menekankan budaya mutu berbasis pasien atau patient center yang dijalankan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu PDCA Plan, Do, Check, and Act. Nah, ini akan membantu rumah sakit untuk melakukan perbaikan mutu berulang dan berkesinambungan. Yang ketiga yaitu Six Sigma, memberikan metode berbasis data untuk menekan kesalahan dan juga variasi pelayanan. Dan yang terakhir yaitu Balance Scorecard, di mana di situ menyeimbangkan aspek finansial, proses internal dan juga pembelajaran SDM serta perspektif dari pasien. Melalui kesimpulan di atas, kami memiliki beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh rumah sakit untuk meningkatkan mutu layanan dan juga kepuasan pasien. Yang pertama yaitu penguatan sistem pendaftaran digital yang terintegrasi. Kemudian yang kedua, mengimplementasikan Electronic Medical Record atau EMR untuk meminimalkan kesalahan pencatatan dan juga mempercepat akses data pasien. Dan yang ketiga yaitu menyediakan aplikasi pasien untuk pendaftaran online, melihat informasi jadwal dokter, kemudian serta status antrian secara real time. Yang kedua yaitu manajemen waktu tunggu pasien yang bisa dilakukan yang pertama penggunaan sistem antrian elektronik dan juga notifikasi estimasi waktu tunggu. Dan yang kedua yaitu menyusun ulang jadwal praktik dokter dengan mempertimbangkan kapasitas pasien. Yang ketiga menerapkan telemedicine dan juga konsultasi online sebagai alternatif layanan agar beban poli tidak menumpuk. Dan yang terakhir kita bisa melakukan monitoring rutin terhadap indikator waktu tunggu sebagai salah satu mutu nasional yang wajib dilaporkan ke Kemenkes. Yaitu peningkatan kompetensi dan sikap tenaga kesehatan. Itu bisa dengan yang pertama menyelenggarakan pelatihan komunikasi efektif atau empatik pada saat melakukan pelayanan, patient safety dan etika profesional secara berkala. Yang kedua yaitu menyediakan program manajemen stres dan burnout bagi tenaga kesehatan untuk menjaga kualitas interaksi dengan pasien. Dan yang ketiga kita bisa lakukan dengan mengintegrasikan evaluasi kinerja tenaga kesehatan dengan umpan balik pasien atau patient feedback sehingga perilaku dan sikap profesional dapat terus ditingkatkan. Kita bisa lakukan dengan transparansi dan edukasi pasien. Yang pertama, menyediakan panduan pelayanan yang jelas dalam bentuk brosur, poster, video. Yang kedua, melakukan edukasi pasien dan keluarga tentang hak, kewajiban, serta alur. Yang ketiga, yaitu menjamin adanya komunikasi terbuka dan transparan terkait perubahan prosedur, ketersediaan fasilitas maupun resiko layanan. Yang kelima bisa dengan penerapan kerangka manajemen mutu integrasi, diantaranya menggunakan PDCA untuk perbaikan berkelanjutan. Yang kedua bisa mengintegrasikan TQM dalam budaya organisasi sehingga orientasi pada pasien menjadi nilai bersama seluruh staf. Terus yang ketiga menerapkan Six Sigma untuk menurunkan variasi dan kesalahan terutama di unit kritis. Dan yang terakhir yaitu menjadikan Balance Scorecard sebagai alat monitoring kinerja rumah sakit. Yang keenam bisa melakukan monitoring, evaluasi dan akuntabilitas, di mana yang pertama membentuk komite mutu di rumah sakit, kemudian melakukan audit mutu internal dan eksternal secara berkala, dan yang terakhir melaporkan hasil indikator mutu nasional. Demikian dari presentasi kami ucapkan terima kasih.